Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Mayan, yang dikenal Mayan, MongoDB, Express, Angular sama Node.js. Tapi kali ini E-nya selain Express juga ada EJS-nya juga. Oke, pertama-tama yang kita lakukan itu adalah masukin tempat folder yang akan kita buat. Misalkan di sini kita buat Mayan, gitu aja. Nah, kita masuk seperti ini. Terus kita butuh install di sini npm-nya, dikenalkan bahwa ini tempat dimana kita bisa menginstal npm di sini. Kita butuh modul-modul untuk melanjutkan coding kita. Ya, di sini kita beri nama Mayan. Oke. Belajar Mayan. Server, kita beri nama server.js. Oke, lisensi yes. Oke, kita sekarang sudah punya paket JSON-nya. Sekarang kita install apa saja yang kita butuhkan. Install Express.js. Ini bisa kita lihat di sini, ada npm di sini. Kita lihat yang kita butuhkan, misalkan Express.js ini. Cara installnya ada di sini, atau gini aja. Nah, ini kita cukup menginstalnya gitu, seperti ini. Berarti nggak perlu JS ya. Oke, Express. Terus apalagi yang kita butuhkan, body parser, Mongoose, untuk sementara itu dulu. Oke, kita install 3 langsung modul yang kita butuhkan. Masih menunggu. Ayo. Oke, kita cek modulusnya. Kita cek yang kita butuhkan, ketiga-tiga sudah ada. Oh ya, kita butuh satu lagi, npm install EJS. Kita butuh EJS juga, walaupun nanti nggak dipanggil ya saudara. Oke, kita jalankan. Kita buka foldernya, open. Kita cari Mayan. Di mana kau, Mayan? Ini dia. Oke. Kita pertama buat file servernya dulu untuk menjalankan aplikasi kita. Tadi apa? Kita beri nama server.js. Sebenarnya sembarang aja sih. Terus kita require Express
sini express, terus server sama dengan express function. Terus kita lanjut menggunakan lagi ya, body parser ya, body parser sama Mongoose ya. Oh ya, penggunaan Mongoose ini harusnya kita sudah terinstall dengan namanya MongoDB ya. Jadi di komputer kalian harus sudah ada tutorial database MongoDB. Ini yang kita butuhkan ada 4 tadi yang kita install. Ada body parser. Ini penulisannya sama ya, ngikutin foldernya sini Mongoose, Express dan seterusnya. Sudah, kita sekarang menjalankan server pakai 80 function console log server running on 80 kayak gitu ya. Terus yang kita lakukan lagi adalah kalau mau uji coba ya, kita tinggalkan dulu node server.js. Berjalan harusnya ya, sekarang sudah jalan. Nah, setelah kita bisa menjalankan server sudah jadi, ini tinggal memasang rootnya di sini. Kita pisahkan aja ya Mongoose ini di file yang lain, karena kita pengen buat root khusus, file root untuk akses database-nya khusus gitu ya. Jadi biar nggak mengganggu, karena pada saat kita tulis di sini, nah kita contohkan di sini server.get kurung variable rect sama res ini bebas. Terus misalkan gini, halo match, oke kayak gitu. Kita restart lagi servernya, jalankan lagi, kita coba di sini udah jalan deh. Local host 80 ya. Apa yang terjadi? Server JS ada yang salah kayaknya. Kok sender ya, salah, keburu-buru biar waktu nih. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini sudah jadi ya. Sekarang sudah bisa dikirim. Kita seperti yang tadi kita bilang, kita pertama butuh namanya pemisahnya, ini namanya root. Jadi dalam Express.js itu kita harus menentukan di URL ini isinya apa, URL ini isinya apa. Nah, itu disebut root. Untuk itu biar tidak mengganggu server, tidak terlalu banyak scriptnya di sini, kita buat file baru isinya untuk tentang root saja, Kita beri nama root root.js misalkan kayak gitu. Isinya contohnya sama tadi, var ini, nah kurangnya oke. Ini
juga kenapa tidak berubah. Per Express Oke. Kenapa dipanggil ulang? Karena variabel ini akan dipakai lagi di sini. Oke, seperti ini. Terus kita cukup variabel app-nya, objeknya agar bisa dipakai di server, kita buat di export ya, menggunakan modul export. Oke, sudah. Sekarang kita kepengen app-nya menggunakan template apa? Nah, use sini view and engine. Oke. Apa tadi? EJS. EJS itu adalah template pengganti HTML. Kenapa nggak langsung HTML aja? Karena di dalam EJS kita mirip PHP, bisa membagi-bagi per bagian, ada bagian header, bagian footer, jadi enak. Kita lanjutkan lagi. Setelah modul export, kita contohkan pp.get. Di sini rootnya kita buat Oke, terus karena kita sudah buat root di situ, maka di sini nggak usah. Kita cukup bilang server menggunakan pertama kita panggil dulu ya modul yang kita buat tadi, file routernya, per router sama dengan require router.js. Oke, seperti itu. Sekarang servernya menggunakan router. Jadi semua yang router ada di sini akan diakses sama dengan kita pada saat ngetik di sini. Terus servernya menggunakan apa lagi? Nanti kita butuh namanya body parser .json function. Ini juga masih kurang berhasil, tapi ada errornya kayaknya, saya nggak paham. Yang jelas kita butuh lagi selain body parser JSON nya, kita butuh body parser URL encode nya. Seperti ini. Setelah body parser itu untuk apa? Dia untuk memparse get atau post yang dikirim dari klien sehingga dirubah jadi data JSON, merubah parsenya dari yang tadinya cuman string biasa jadi JSON, data JSON. Setelah server use body parser JSON, terus kita butuh nah kita kepengen tampilannya biar menarik, nanti namanya butuh ini ya, butuh ini bukan use ya. Nah, kalau sudah kita menggunakan ini, kita coba ya, apakah dia halo main-nya di sini jalan apa enggak. Oke, masih menunggu, kita refresh ya, masih.
Padahal tadi kita sudah pisahkan dia. Di sini nggak ada lagi halomiannya, berarti dia harus menggunakan ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menggunakan EJS. Ya sebentar, kita buat folder dulu ya. Folder views ini tempat dimana semua file-file yang ada di dalam EJS itu akan ditampilkan di dalam view otomatis defaultnya gitu, seperti halnya metode MVC itu, modul, view sama controller di dalam kebanyakan framework ya. Kita buat di sini EJS ini sebenarnya penulisannya sama dengan HTML biasa, cuma kelebihan dia kita bisa memparse bagian-bagiannya. Kenapa saya milih EJS ya, kalau untuk selanjutnya kita lebih simple ngetiknya, nggak perlu ngulang dari header sampai footer lagi, hanya bagian-bagian yang kita butuhkan. Kita loading banget. Oke, ntar dulu. Di sini kita beri nama home saja. Kita extension jangan lupa EJS, mudah-mudahan mau EJS. Nah ini gak mau dia, kita rubah. Oke, HTML oke. Kita buat di sini juga dulu. Kalau menggunakan EJS kita cukup render saja nama filenya. Nama filenya tadi home, kita nggak perlu nyebutkan folder. Setelah ini kalau kita pengen titlenya tampil, nah kita pengen tampil title ini kelebihannya EJS dengan tutorialnya seperti ini. Terus kita kembalikan di sini, kita cukup panggil title, nanti keluar di sini ya, nanti keluar ini, bukan lagi nama itu. Coba kita running again. Oke, refresh browser. Tutorial means. Oke, sekarang agar ini menarik kita butuh library untuk mempercantik tampilan kita, dan kita butuh library kayak AngularJS dan ini ya. Jadi di sini saya cukup copy Angular, Bootstrap, jQuery. Oke, enough. Oke, kita copy where my folder kita buat folder, new folder library misalkan. Oke, kita butuh ini. Where are you? Kita butuh script. Oke, ini kita ambil jQuery. Di sini AngularJS.
Angular JS. Oke. jQuery JS sekarang. bootstrap.css. Oke, seperti ini. Kita butuh sini di plus container. Oke. Kelas action.form kita pindahkan di sini, terus kita table di sini nomor, copy paste sini nama, kita simpel 2 data aja ya, kelas action. Oke. Sementara kayak gitu, copy oke, ini teks kita tidak perlu name, tapi kalau nggak menggunakan Angular JS ini perlu kayak names. Di sini kita ng model sama dengan registrasi nama, kelas form control, terus kita butuh teks di model registrasi nama, from control sama placeholder. Kayak gitu, kita copy. Agar tidak terlalu lama, di sini adalah kelas. Oke. Button, tanda sini kita buat ng klik ya, nanti kita tambahnya sini, simpan perubahan. Atau boleh kospan 2. Rapikan dulu.
Oke, sekarang sudah. Kalau kita jalankan ini masih nggak bagus. Setting. Oke, kita coba restart server. Still lighting, oke. Nah, ini sudah, tapi nggak rapi. Padahal kita tadi sudah memanggil ini, tapi tidak ditemukan. Lalu bagaimana memanggil ini bisa terpakai di sini? Ini jangan lupa tadi kelasnya belum. Kelas stable. Oke, setelah kelas stable kita agar library-nya bisa terpakai butuh server.use. Kita menggunakan express function tadi .static dirnya ya seperti ini. Setelah ini kita coba jalankan lagi, restart, come on. Oke, refresh. Nah, sekarang sudah jalan. Kita sudah tinggal jalankan, masukkan dalam oh ini sorry kelas siswa. Oke, sudah kita beri ID. Ini ID tambah ID simpan. Oke. Kita buat sini ID simpan kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita apa lagi? Sekarang kita buat script untuk Angularnya. Jadi kita butuh script lagi, namanya script saja. Jadi kita buat script, belum kita buat ya, script JS belum dibuat ini. Jadi ini agar menjalankan library tadi dikenalkan di sini. Pada saat kita buat kayak gini, maka kita tinggal manggil kayak gini doang, bisa diakses langsung. Tadi kan nggak bisa. Sekarang script JS nya kita buat di library. Di sini kita mendeklarasikan punyanya Angular.module, beri nama main ini, terus ada lagi Angular.element dokumen id
connection. Oke, kita di sini angular dot up dokumen. Nah, ini agar supaya bisa dipakai di dalam EJS. Biasanya Angular itu di EJS nggak mau. Kita buat seperti ini, coba deh. Kalau tidak percaya, kita tesnya kayak gini. Biasanya kayak dual binding ya. Jadi kalau kita ketik sini dengan nama registrasi kayak gini, kita coba jalankan. Oh, script EJS. Oh ya, karena ini terkadang ini aku nggak paham ini apa ya. Nah, baru jalan, benar kan? Cuman gara-gara apa namanya, ini doang tadi, makanya dari awal karena pengennya tak hapus. Ini sudah jalan ya Angularnya. Oke, kalau sudah jalan kita lanjutkan dengan kebutuhan kita tadi. Server belum server satu lagi, server kita butuh buat server, kita namakan connection.js. Di sini sama dengan server, kita ambil Mongoose-nya aja di oke. Cut aja ya. Nah, yes. Apa yang dilakukan oleh Mongoose ini, kita tinggal konekin dengan database MongoDB. Nah, di sini database-nya Mian, misalkan kayak gitu, sembarang sih itu. Terus kita cek functionnya. Oke, ini if error kita console log database error, misalkan kayak gitu. Console database connected. Tes di sini. Connectionnya nih agak kita panggil di roots ya, roots. Di roots ini kita panggil modulnya. Oh ya, jangan lupa di sini kita modul export. Jadi ini kita export lagi agar nanti bisa dibaca di file lain, data atau objeknya kita pakai lagi di tempat lain. Di sini kita require Mongo
itu. Terus apa yang kita lakukan di sini, karena database-nya akan dipakai di dalam root di sini ya. Enaknya jangan ganggu ini. Jadi kita pakai sini Mongo. Kita buat tabelnya, kalau nggak tabelnya par dulu ya. Modul tabel track misalkan itu. Kita buat apa saja dalam tabel ini, berikan skema misalkan dari nama, oke. Sudah tes mongosnya show error, modulnya nggak bisa karena MongoDB nya harus jalankan dulu. Kita harus cek MongoDB nya cek seperti ini, Mongo version. Saya sudah punya, nanti tinggal kita jalankan MongoD. Oke, restart server. Berada di mana? Apa yang dimaksud dengan error? Router JS3. Oke, kita cek router bukan Mongos ya, connection.js. Itulah lukanya ngoding, masih error. Connection.js, router masih di situ, masih tempat yang sama. Connection, malah nggak ada S nya. Udah jalan lagi. Terbaik lagi skema. Oke. Sorry. Model oke. Database connected. Kita jalankan. Sekarang kita di scriptnya pengen nyimpan data. Berarti kita buat function di sini. Kliknya tambah function. Kalau ini simpan function. Oke, di sini kita buat app controller, jangan lupa controls. Coba kita nggak pakai app controller, app dot
oh ya tetap ya. Oke, my control function. Masalahnya nggak pakai controller, terus deklarasi scope-nya gimana? Mungkin di dalam itu ya, array ya. Sementara gini dulu deh, nanti kita eksperimennya. Scope HTTP kita butuh dua ini. Oke, pertama kita buat namanya function scope tambah kita http host kemana data ini ya, apa yang dikirim, data scope registrasi. Oke, terus jika sukses jalankan fungsi ini. Data sini responnya semua scope dulu ya. Kita kirim data ke sana, nanti kita dapat lagi data ini. Kirim ke roots ya. Di rootsnya sini kita buat .host dengan alamat yang sama dengan yang tadi. Kita kirim itu atau sering terbalik. Oke, setelah kita kirim sini, apa yang dilakukan di sini itu adalah kita lihat tabel daftar dulu datanya yang berupa apa, direct body. Di sini kita create data function. Aduh, ketikannya nih belepotan. Function if error error. Oke, console.log data update. Oke, setelah ini kita kirim JSON jadi pada saat dikirim sini dia ngirim lagi ke situ ya, semua data. Kita kembali di sini harusnya nama tadi kita hapus ya, kelas. Oke, nah data di sini kita repeat ini ya, nanti ya kita coba dulu deh biar jelas dulu ya.
Kita restart, jalankan. Oke, connected. Kita lihat ya, Agus 8A. Lagi dia tidak bereaksi. Scope tambah function post data scope registrasi. Sukses function data. Oke. Start Agus 8A. What's happened with you? Why? Come on. Pada saat kita kirim http://post data scope registrasi sukses function dan diklik tambah. Oke, diklik. My controller belum terinisiasi. Oke, refresh game. Agus 8E. Oh, lo. Edit. Oke. Selanjutnya kita buat script. Sini http://net data from data. Oke, sukses. Function data semua data. Terus di sini kita butuh ng repeat untuk menampilkan menggunakan Angular. Export semua data. Oke, sini kita index +1 x.name x.class data delete button edit. Oke. Oke, kita refresh. Oh, get not found. Inroads not found. Get get data function respond table
dot find like this. Okay, function error docs. Oke, di sini if error of res.json. Oke, ya, restart server can refresh browser. Wow. This data Sumanto 9A. Enggak. What? Oh, ada saya ditambah. Okay, not like this. Kita butuh function ini. Kita move function var get data equal function like this, scope dot registrasi. Like this, registrasi. Call get data function. This send get data function. Refresh again. Test Paijo 9A. Add. Next delete. Di sini kita butuh delete. Delete and click del x.id. Jadi di dalam MongoDB itu ID-nya otomatis terbuat, pakainya underscore sama ID ini. Di sini kita buat fungsinya di script. Sini kita buat scope.del function. Nah, fungsinya tadi buka ID. Di sini kita http.delete. Bahasa apa itu? Data plus ID. Jadi ID ini kita panggil lagi di sini. Sukses function. Di sini kita panggil lagi get data function. Jadi pada saat kita kirim data ini
ke routernya, berarti di routernya juga di sini delete sama ngikutin yang tadi. Data ID. Nah, ini variabel yang di sini itu aturan penulisannya. Jadi ID apa saja yang penting dipanggil dengan setelah garis miring, maka variabel ID akan dieksekusi nanti. Lagi-lagi salah. Oke, sini kita delete tabel dot find. Di dalam mengos kita cukup menggunakan find one and remove. Apa yang di remove? Nah, tadi ID-nya kita bisa pakai ID rec.body bukan ya, recvarams.id. Jadi recvaram.id ini adalah manggil ini. Nah, error jika error harusnya kita pakai LC, tapi ini nggak perlu. Kita setelah ini konsol lognya sukses. Terus kita kirim lagi data.json dan kita kirim ulang. Oke, restart again. Oke, sukses. Now kita hapus dan oh, ada error 35. Masa harus gimana ya? Ini harusnya di variabel kan? Oh. Kayaknya nggak perlu server tapi diparse enggak, terus lagi. Ini sukses. Delete still error, it is not definite. What? Not definite. Oh my god. Okay, restart again. Access, refresh browser and try again. Okay, sukses. Deleted, sukses. Delete. Oke, Agus 7B. Ya. Oke, now kita sudah create, read data, delete data, update data.
Oke. Update data, kita sini mau buat ini ng click sama tadi x.id. Pada saat ini scope.id apa tadi, edit function id pada saat edit ini kita post ya. Data ID dan sukses, karena kalau ngedit kan harus milih dulu, tidak semua, jadi kita butuh pemanggilan per bagian, jadi nggak boleh semua data bisa diedit langsung. Jadi kita panggil ID-nya. Kalau ini berhasil, nanti kita jadi registrasinya, scope-nya lagi lupa. Registrasi itu isinya sama dengan data, jadi dilempar lagi data. Pada saat dia ngirim di sini kita buat ya cp.post. Kali ini postnya id function respond. Di sini sama tadi kita variabelkan dulu id-nya sama dengan, sebenarnya harusnya bisa aja sih, tadi error gara-gara salah variabel, belum didefinisikan. Terus tabel find one. Kenapa enggak one? Find one di mana id sama dengan id function. Function di sini langsung aja ya, res.json. Oke. Tes restart. Try edit. Edit. Nah, sekarang kita udah dapat ini.
tinggal pada saat diedit ini harusnya berubah jadi simpan ya. Jadi pada saat klik edit, editnya diklik di sini dalam fungsinya itu apa tadi, tambah ID, simpan ID. Jadi tambahnya di hide kan, oke, simpan, so ditampilkan. Jadi pada saat kita klik ini biar beda ya. Nah, kalau kita edit tinggal save edit add. Nah, ya seperti itu. Kita buat tambahan karena itu baru memanggil ini ya. Script ini tadi baru memanggil satu ID. Udah kita masuk, nanti kita apa tadi, simpan function scriptnya, function di sini kita fungsi tadi nggak menyebutkan variable ID ya di situ. Jadi di sini yang kita lakukan adalah http://data plus scope dot registrasi dot id. Mantap. Setelah itu kita kirim seperti ini. Lanjutannya data apa yang kita kirim, scope registrasi. Kalau bingung ini maksudnya pengganti ini tadi ya, karena di dalam function ini kita nggak menyebutkan variable, nggak mungkin kita masang di sini. Jadi pada saat kita panggil, maka otomatis data yang terpanggil oleh edit tadi masih tersimpan ID-nya. Jadi di sini scope registrasi.id. Jadi sama dengan ini, cuman ini ID-nya nggak dipanggil dalam function. Terus di sini data yang akan kita kirim lagi, sukses function oke. Sini kalau berhasil kita cukup manggil fungsi get data. Oke, kita pada saat kirim berarti kita buat lagi rootnya lagi di sini. Ini fine one ya, pada saat edit langsung kita app.data ID. Oke, function request. Kita forward lagi, sama aja sih. .varals.id.
terus kabel no. Apa tadi? Tabel find one and update. Mungkin seperti ya. Apa yang diupdate? Pilih apa dulu? ID-nya, ID. Terus kita set apa yang akan dipakai di sini. Nama rect body dot nama kelas ya, satu-satu gitu ya. Rect body dot kelas kayak gitu. Di sini new sama tuh, terus function docs. If from console.log data sukses edited. Now resolution restart server. Oke. Semoga tidak error. Kita refresh. Ini bagian yang terakhir. Ada yang nggak beres di sini. Pasti di bagian scriptnya. Stop data registrasi. Kita cek deh. Aneh. Oke. Edit text Agus Susanto. Save. Oke, sukses. Edit Faijo jadi Sumanti plus 8E 8E lupa satu. Kita pada saat simpan di sini di copy show head, kita balik lagi ya. Pada saat ya edit Paizo save. Oke, sukses. Apa lagi? Direct sukses. Tambah Eko handling 9 tambah. Oke, sukses. Sekian scriptnya. Kalau pengen lihat scriptnya, jadi kita itu pertama servernya ini aja,
biasa. Terus kita require routernya ini nanti isinya hampir apa yang ada di sini diperintahkan oleh sini, kita lempar ke root itu. Kalau di sini pakai post maka di root pakai post, kalau di sini pakai delete maka delete, pakai get maka pakai get. Alamatnya sama, rootnya sama, harus sama, karena untuk mengakses mereka butuh alamat yang ditembak. Mungkin pertanyaan, kenapa ini get data, kenapa ini get juga? Ya, ini hendak menampilkan halaman depan, ini untuk mendapatkan data yang dikirim oleh server berupa data JSON dari blok yang kita ambil dari MongoDB. Terus connectionnya kita pisahkan di sini agar pada saat mengubah database di sini sebenarnya sih nggak ini juga sih, nggak begitu penting juga ya, bisa-bisa. Nah, ini yang pertanyaan, kenapa nggak pakai HTML, EJS aja di sini nih. Di sini EJS kita bisa buat per bagian. Contoh, kita bodinya kita cut ya, kita buat di sini new file, kita buat header ya, header.ejs, home nya kita cukup cut, masukkan di sini. Ya sampai sini misalkan ya, headnya cut, misalkan kayak gitu. Terus kita tinggal manggil di sini. Aslinya kalau langsung dijalankan, kita refresh, nggak bisa. Jadi kita di sini tinggal manggil include header EJS header ini juga salah. Oke, kita coba refresh. Nah, padahal tadi sudah terpisah, sekarang gabung lagi. Kita lihat sudah terpisah mereka. Jadi kita hanya mengontrol bagian sini aja, bagian yang pengen kita rubah-rubah. Nanti bodinya apalagi setelah itu, halaman berikutnya kita ngerubah ininya aja, headernya biarkan aja di situ kayak gitu terus. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat buat saya, buat kita orang-orang mungkin khususnya di kota saya Pangkalanggun, agar bisa belajar ngoding semua. Oke, assalamualaikum.